Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah, menaikkan pujian kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang kami peroleh setiap pagi. Sehingga kami pada saat ini kami bisa bersama-sama beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami atas segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan segera pujian kami, sembah kami, syukur kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita, sebab Dialah anak Allah yang maha tinggi, yang layak untuk diagungkan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan. Mari puji. Mari puji Anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu-lah datang keselamatan kami. Sebab darimu-lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam pam parararam, pam param pam, pam param pam, pam parararam, pam param. Mari memuji Tuhan. Mari puji Anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu-lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan
Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan datang bersama-sama menyembah Dia. Dialah Allah yang maha tinggi. Dialah yang terindah dalam hidup kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kita datang sungguh-sungguh. Ya Yesus, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dengan segenap hati katakan, Kau yang terindah Di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak
Pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau yang terindah, Kau sungguh indah di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah menara perlindungan kami, Kaulah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus berharap hanya padamu, karena kami menyadari bahwa kekuatan dan hidup kami terbatas. Dan Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami
kami mau memandang Engkau, ya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan Engkaulah, sumber kekuatan, hanya sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita boleh bertemu khususnya dalam ibadah online ini. Saya ingin melanjutkan kebenaran firman, apakah kita betul-betul sudah menghidupi kerajaan Allah? Saya sudah menyampaikan tentang bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu selama kita dalam dunia, ya bukan nanti. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu sama. Nah, kalau nanti berarti kita belum mengalami. Sedangkan Alkitab menjelaskan bahwa selama kita dalam dunia, setelah menerima Kristus, hidup di jalan-jalannya, kita ini sudah bisa merasakan suasana kerajaan Allah. Yang pertama saya sampaikan adalah kerajaan Allah itu dialami saat kita di sini, ya, dasarkan Lukas 17, ya, di mana dikatakan
ketika orang Farisi dan Saduki bertanya, kapankah kerajaan Allah itu datang? Tuhan menjawab, kerajaan Allah bukan di satu tempat, di satu kota, tapi ada di antara kita. Artinya orang percaya ini kalau hidupnya taat, maka dia akan merasakan atau mengalami suasana kerajaan Allah. Yaitu ada kebenaran hidup, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, jadi kerajaan Allah ini harusnya dialami oleh setiap orang percaya. Bukan akan atau kelak, tapi sekarang. Present, ya, sekarang kita ngalami. Nah, kali ini saya akan melanjutkan bagian ketiga. Kerajaan Allah ini memang disediakan gratis, tidak bayar. Passwordnya atau kuncinya hanya iman kepada Yesus dan hidup dalam ketaatan. Itu pasti ngalami. Tetapi masalahnya tak ada. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, bagian ketiga ini saya akan menekankan bagaimana orang bisa menghidupi suasana kerajaan Allah itu ada usaha yang kuat. Nah, ini yang akan kita bahas pada bagian ketiga ini. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih kami boleh kembali mengikuti ibadah online untuk belajar kebenaran firman, sehingga kami boleh mengerti betapa indah dan luar biasanya orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami sudah menyediakan tanah hati kami yang subur untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan mohonkan doa sembahyang ini. Amin. Baik, saya akan langsung masuk yaitu mengalami kerajaan Allah. Nah, bagaimana pentingnya kita mengalami kerajaan Allah ini dengan usaha, ya, ada kemauan keras. Nah, pola ini sudah ditetapkan Tuhan pada waktu bangsa Israel dari perbudakan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sebelum melangkah melewati sungai Yordan, Tuhan sudah ngomong sama Yosua. Jadi sebelum melangkah masuk atau mengalami segala janji Tuhan yang luar biasa, Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan ngomong juga sama Yosua. Perhatikan Bapak Ibu, pentingnya hal ini dari satu pasal. Jadi Yosua pasal pertama itu dalam satu pasal itu ada 3 tekanan. Nah, kalau kita melihat pasal selanjutnya masih Tuhan mengingatkan, apalagi kitab Ulangan. Dari kitab Ulangan itu pasal 34 itu Tuhan sudah mengingatkan kepada Musa bahwa orang yang mau masuk dalam tanah perjanjian untuk mengalami segala kelimpahan kehidupan sesuai dengan janji Tuhan, dia harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi ini tidak main-main. Seseorang mau menikmati janji Tuhan, seseorang mau mengalami suasana kerajaan Allah, dia harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam bahasa Ibrani, hasak dan amat. Itu memiliki arti seperti orang bangun rumah gedung, maka dia harus memancangkan tiang pancang dalam-dalam. Fondasinya harus kuat sekali, supaya ketika rumah bangunan ini dibangun, dia tidak akan goyah. Artinya apa? Iman, pengharapan harus kuat tertanam. Atau istilah lain, seseorang yang mau mengalami suasana kerajaan Allah, dia harus betul-betul memiliki iman, pengharapan, dan tentunya iman pengharapan ini didasari pengertian yang luas. Nanti pelan-pelan akan saya sampaikan. Pengertian yang luas bagaimana? Kalau kita ini belum memiliki iman yang kuat ini bukan berarti lamanya, tetapi menjadi pelaku firman. Orang yang imannya kuat itu menjadi pelaku firman, Yakobus jelas mengatakan bahwa dia akan mengerti apa tujuan hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar kita mencari berkat harus imannya kuat, tidak. Di dalam iman yang kuat itu akan memahami apa tujuan berkat diberikan.
Ya, jadi kalau imannya kuat, itu artinya ngerti, punya gambaran jelas ini, tujuan hidup diberkati itu tuh apa? Diberkati adalah untuk jadi berkat. Jadi kalau kita diberkati, simpan makan sendiri, kalau sampai semua harta bendanya makin bertambah-tambah, asetnya makin bertambah-tambah, hanya untuk diri sendiri, itu sebetulnya dia belum beriman kuat. Belum memahami hakikat diberkati Tuhan itu apa. Ya, jadi pengertian kuatkan dan teguhkan hatimu dalam konteks pada masa itu adalah di dalam menghadapi masuk tanah perjanjian itu akan menghadapi 7 bangsa, yaitu keturunan Ham atau keturunan Kanaan, anak Nuh yang ketiga itu. Kanaan kan setelah sekian ratus tahun itu menjadi 7 bangsa, Hewi, Yebus, Amori dan seterusnya itu. Ya, jadi bagaimana menghadapi seperti itu dengan background budak. Ya, di Mesir itu kan jadi budak. Ya, itu adalah gambaran dulu kita ini budak dosa, dikendalikan dosa, tak berdaya, tidak punya kemampuan. Nah, kalau mau masuk tanah Kanaan, kamu harus berperang. Artinya harus mempersiapkan diri, menghadapi tantangan. Nah, berperang ini dalam konteks itu memang untuk mengalahkan 7 bangsa di tanah Kanaan. Tetapi di era sekarang ini, di era kasih karunia, kita ini untuk bisa mencapai atau memperoleh apa yang Tuhan janjikan, itu harus imannya kuat, karena di sana kita akan berperang. Melawan diri sendiri khususnya, dan tentunya melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi ketika bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian itu Tuhan jelas mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam satu pasal, yaitu pasal pertama aja, yaitu ayat 7, 9, 18 sampai 3 kali. Coba bayangkan. Kalau Tuhan tidak menganggap penting, kan tidak perlu ngomong sekali aja cukup. Ini sampai 3 kali. Artinya kalau kita mau menikmati janji Tuhan atau mengalami suasana kerajaan Allah, selama kita hidup dalam dunia ini harus kuat dan teguh imannya. Jelas ya? Ya, baik. Sekarang kita masuk langkah apa selanjutnya? Berdasarkan pengalaman, karena pola Tuhan dalam menetapkan dan bagaimana akan memberikan janjinya atau menggenapi janji-janjinya, itu polanya tidak berubah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Standarnya tidak berubah. Yang pertama apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya imannya harus betul-betul kuat, dewasa, kokoh, tidak tergoyahkan. Nah, pengertian itu bukan sebatas hanya mengimani Yesus sebagai juru selamat, tapi untuk menikmati janji-janjinya itu mau apa? Apakah untuk diri sendiri aja, atau kita ini yang menjadi penyalur berkat? Nah, konsep ini harus kuat. Kalau enggak, ya Tuhan tahu, diberkati malah menjatuhkan kita. Amin? Ya. Karena orang kalau diberkati kan maunya mau menikmati, mengumbar keinginannya, apa saja dibeli. Ya, sampai 10 tahun lupa yang dibeli itu apa saja. Ya, karena jiwa hedonisnya masih kuat, kedagingannya masih kuat. Nah, orang seperti itu apakah Tuhan berkati? Ya jelas, Tuhan tidak akan memberkati seseorang yang akan menjatuhkan, menghancurkan hidupnya. Jadi itu pengertiannya. Yang kedua, umat yang mau mengalami kerajaan Allah, dia harus sunat hati. Nah, pengalaman masa lalu, ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian, ya di pasal 5-nya itu dijelaskan, ayat 2-5, tolong buat pisau dari batu, kemudian sunat orang yang lahir di padang gurun. Jadi mereka yang lahir dari Mesir itu sudah mati semua di padang gurun selama 40 tahun. Yang masih hidup, yang masih tinggal, keluar dari Mesir itu hanya 2, Yosua dan Kaleb. Selebihnya semuanya mati di padang gurun. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Ini kalau dikupas lebih dalam lagi, itu adalah gambaran. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Tidak taat.
Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang mau masuk tanah Kanaan itu harus disunat. Artinya mereka yang lahir di padang gurun itu masuk tanah Kanaan harus disunat. Nek Yosua Kaleb kan sudah. Nah, mereka yang lahir di padang gurun itu harus disunat. Nah, pengertian sunat ini masih sampai hari ini pun banyak orang percaya masih tidak tahu definisi sunat itu seperti apa. Kalau kita melihat dalam Ulangan 30 ayat 6, sunat yang dimaksud itu bukan kerat kulit katamnya saja, tapi sebetulnya adalah sunat hati. Ulangan 30 ayat 6 jelas itu. Jadi sejak dulu Tuhan ngomong yang penting itu sunat hati, bukan sunat secara lahiriah. Ya, sehingga ditambahi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nanti kalau sunat cepat gede, nanti kalau sunat cepat dan seterusnya lah. Nah, ini diulang lagi dalam Roma pasal 2 ayat 28-29. Yahudi yang dimaksud bukan Yahudi secara lahiriah, tapi orang yang sunat hati. Jadi definisi sunat itu adalah sunat hatinya. Artinya kalau kita mau menikmati atau mengalami suasana kerajaan Allah, dia harus menyunat keinginan hatinya yang egois, yang memuaskan. Bahasa Jawanya yang gugu karepe dhewe. Daisa kita ini dilatih untuk tunduk hormat. Dari bayi dilatih tunduk hormat pada orang tua. Setelah dewasa, setiap kali mengambil keputusan sebagai orang percaya, dia harus tahu apa yang Tuhan katakan, karena Tuhan kan Bapak rohani kita. Jadi kalau kita sejak kecil tidak mau tunduk sama orang tua, sulit sekali untuk tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Gugu karepe dhewe itu. Ya, akibatnya kok menikmati. Daisa, kenapa? Karena dia belum masuk standar Tuhan, yaitu sunat hati. Jadi yang penting itu adalah hati. Ya, hati itu isinya pikiran, perasaan, kehendak. Tetapi hati ini juga berbicara tentang rohnya. Karena di dalam roh juga ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau hati yang umum kita pahami adalah soul, jiwa. Jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itu kalau tidak ditundukkan, ya sulit dia akan menerima berkat Tuhan. Secara materi maksud saya. Kenapa? Tidak akan dia peduli pada pekerjaan Tuhan. Tidak akan dia akan peduli kepada sesamanya. Nah, ini akan kita bahas nanti di bagian keempat. Kalau bagian kelima, saya akan mengakhiri tentang orang mau menuai, dia harus menabur. Ya, prinsip itu jelas. Ya, tidak peduli sudah pelayanan apapun, kalau dia tidak pernah menabur, tidak akan dia menuai. Nah, itu kan dimulai sunat hatinya dulu. Ya, kalau pikiran perasaan kehendaknya dia tidak mau diluruskan, bagaimana mungkin dia bisa menerima berkat Tuhan? Kalau dia kasih berkat Tuhan secara materi maksud saya, pasti dia akan lupa. Ya, kalau dia belum beres hatinya, maunya ngatur dan bukan mau diatur. Ya, merasa dia lebih punya materi secara keuangan. Nah, pendetanya diatur, keputusan diatur, kebiasaan diatur. Nah, itu menunjukkan dia itu belum sunat hati. Tidak ada submit, tidak ada menghargai. Ya, apa yang Tuhan mau? Kalau sesama manusia yang kelihatannya tidak menghormati, mungkinkah dia akan menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan, yang jelas kita melihat penderitaannya, butuh uluran tangan, mungkinkah kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Tidak kan? Nah, ini akan kita bahas nanti di bagian keempat. Ya, hukum kasih itu harus, hukum keuangan harus. Ya, sebetulnya banyak hukum, tetapi saya batasi sampai 5 saja. Ya, nah yang ketiga ini jelaskan pola Tuhan sejak perjanjian lama. Seseorang bisa menikmati tanah perjanjian, dia harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu jelas ayatnya. Dan orang yang mau menikmati apa yang Tuhan janjikan, maka dia harus sunat hati.
Jadi bukan hidupku aku lagi, tapi hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau dia diberkati, pasti ingat Tuhan, pasti ingat pekerjaan Tuhan, pasti ingat sesamanya. Kalau tidak mungkin, untukku dan untukku. Ya. Nah itulah sebabnya kita harus tahu, mengalami kerajaan Allah itu sebetulnya selama kita ada dalam dunia, bagaimana bisa menikmatinya itu, maka yang pertama kita harus kuatkan dan teguhkan hatimu, yang kedua kita harus sunatati. Nah sekarang kita melihat dalam perjanjian baru. Nah Lukas 16 ayat 16, ya dalam Lukas 16 ayat 16 ini saya akan bacakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagainya berebut memasukinya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai zaman Yohanes. Jangan berpikir bahwa hukum Taurat itu kalau penafsiran atau kembangannya memang tidak berlaku. Tapi hukum Taurat 10 perintah Allah itu berlaku sampai hari ini dan selama-lamanya. Karena hukum yang Tuhan tetapkan. Jadi pengertian ini sebetulnya sedang menjelaskan masa hidup sesuai dengan standar Taurat. Ya, misalnya contohnya, kalau hari Sabat itu tidak boleh megang benda seberat lebih dari 2 on. Itu hukum Taurat seperti itu. Jadi Sabat itu seperti itu. Sehingga ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang Saduki, Farisi mencela Tuhan. Loh ini kan Sabat, jangan menyembuhkan orang sakit, tidak boleh. Jadi kita fokus hanya menyembah Tuhan. Itu konsep mereka yang salah sebetulnya. Maka Tuhan memberikan perumpamaan, seandainya kalau ada kambing dombamu yang hilang pada hari Sabat, dicari enggak? Kalau dia masuk jurang, ditolong enggak? Nah, enggak bisa jawab kan? Jadi pengertian itu adalah ketika Yohanes memberitakan kerajaan Allah telah tiba. Itu artinya konsep ini harus direvisi. Kalau dirubah atau dihilangkan kan tidak. Karena dalam Matius, Tuhan juga mengatakan, Matius pasal 5 itu mana? 1 titik pun Taurat tidak akan digantikan. Saya datang hanya untuk menyempurnakan atau menjelaskan, membeberkan lebih jauh. Nah ini yang sedang kita bahas. Jadi kita sebagai orang percaya ini, kita ini harus bisa memahami bagaimana divisi ini hidup dalam kerajaan Allah, bagaimana menghidupinya, sehingga kita bisa menikmati suasana kerajaan Allah selama kita hidup dalam dunia dan nanti berlanjut sampai kekekalan. Nah, di situ akan muncul hukum-hukum dan aturannya. Ya. Jadi kita tahu, yang kedua, setiap orang yang memahami, seperti saya menjelaskan ini, kalau Bapak Ibu memahami, Bapak Ibu tentunya antusias, semangat. Gimana caranya? Aku mau bayar harganya supaya aku bisa menikmati seperti apa indahnya suasana kerajaan Allah. Itu artinya berusaha untuk mengalami, menggagai itu ada perjuangan, ada usaha untuk mengalaminya, bukan sekedar tahu. Ya, orang Farisi itu kan hanya sekedar tahu. Lihat aja ketika Raja Herodes tanya, apakah betul akan lahir seorang Mesias dari Yerusalem? Maka ahli Taurat, namanya ahli Taurat kan baca, maka teringat akan nubuatan Yesaya yang mengatakan akan lahir dari sana. Tapi ketika lahir juru selamatnya malah terakhir salibkan dia, salibkan dia. Jadi pemikiran, pemahaman tentang firman tidak menjamin. Yang menjamin kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua sunatati. Ya, dan yang berdasarkan Lukas 16 ayat 16 ini kita harus berusaha bayar harganya untuk masuk kerajaan Allah ini ada usaha, ada upaya. Kalau keselamatan itu tidak ada usaha, itu gratis. Kenapa gratis? Jangan berpikir karena murahnya. Karena mahalnya, orang tidak mungkin menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Yang perlu diselamatkan itu adalah manusia, dasar manusia, hakikat manusia. Nah, hakikat manusia itu sudah berdosa, karena kita ini kan keturunan Adam dan Hawa.
Jadi hakikat manusia yang berdosa ini mungkinkah bisa diselesaikan atau dibayar dengan perbuatan baik kita? Ya jelas tidak. Itulah sebabnya Tuhan memberikan keselamatan gratis, bukan karena murahnya, karena mahalnya. Tidak ada orang bisa menyelamatkan dengan perbuatan baiknya, tidak ada. Ya, contohlah dalam satu hari kita melakukan dosa berapa kali? 3 kali? Wow, hebat 3 kali. Tidak berbohong, jujur, tidak marah. Itu kan hebat. 1 bulan berapa kali? 90 kali. Pertanyaannya, berapa kali kita berbuat dosa? Marah. Ngomong orang, belum jelas. Beritanya sudah disebar. Supaya merasa, ya, aku pionir yang memberitahukan itu hoax. Nah, sekarang kan seperti itu kan. Begitu dapat berita langsung sebar. Bahkan tahu itu hoax, oh sorry. Tapi besok diulang lagi. Nah kenapa orang seperti itu? Karena dia ingin menonjol. Dia ingin disebut pionir. Dia ingin disebut wah. Itu nama manusia daging itu. Itu yang harus disalibkan. Itu yang harus dihancurkan. Ya, kembali lagi. Jadi tidak ada dasar orang berpengetahuan Alkitab itu selamat. Tidak ada jaminan. Yang jadi jaminan 2 hal kaitan dengan apa yang saya sampaikan, yaitu apa? Iman kuat dan teguh. Iman kuat dan teguh, pola hidup, gaya hidup, tujuan hidup pasti berubah. Itulah sebabnya yang kedua harus dilakukan sunat. Tapi sunat dimaksud adalah sunat hati. Ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Nah, itu baru dia bisa dan mau antusias, bersemangat untuk menghidupi, mengalami suasana kerajaan Allah. Itu maksudnya. Ya, baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kerajaan Allah bisa dialami dengan usaha keras. Ada kerinduan. Bagaimana mungkin kerinduan? Kalau tujuan hidup mengalami kerajaan Allah aja tidak dia kepingin. Jadi harus ada kerinduan. Ya, gairah, exciting. Bagaimana supaya aku bisa ngalami, baru dia mendapatkannya. Ya, kalau tidak. Sekali lagi saya ingatkan, keselamatan memang gratis, karena mahal, tidak mungkin orang bayar. Tetapi untuk mengalami harus bayar harganya. Orang Israel keluar dari Mesir tidak bayar. Tuhan menunjukkan kedaulatannya sebagai alam berkuasa, sehingga bangsa-bangsa di sekitar Mesir itu ketakutan melihat bangsa pilihan Allah sedemikian rupa dan Allahnya sedemikian dahsyat. Ya, tetapi untuk mengalami ada harga yang dibayar, yaitu secara garis besar saya katakan dia harus mentaati hukum dan aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, hukum dan aturan yang sedang kita bahas saat ini adalah kuatkan, teguhkan hatimu, yang pertama. Yang kedua, sunat hati dan usaha keras. Mari kita lihat lebih jauh. Kerinduan jadi warga kerajaannya ada harga yang dibayar dengan rela hati. Rela hati melakukan kehendaknya. Saya memberikan contoh ya, gereja. Mula-mula dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Ayat sebelumnya mengatakan jemaat di Berea lebih bagus dari jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat di Berea itu mempelajari kitab para nabi dengan rela hati. Jadi ada kerelaan untuk memahami apa sih kehendak Tuhan. Dan ini penting, rela hati ini penting. Kita melihat pengalaman pada waktu Daud jatuh dalam dosa. Ditulis penyesalannya dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14-nya mengatakan, Tuhan ampuni aku, jangan engkau ambil rohmu dalamku. Karena masa itu Roh Kudus kan tidak tinggal dalam hidup seseorang secara permanen. Beda dengan umat pilihan Allah di masa perjanjian baru. Roh Kudus tinggal dan hidup kita ini sebagai baitnya. Jadi masa lalu itu Daud menyadari, waduh kalau Roh Kudus diambil celaka aku. Maka itu yang pertama.
Yang kedua, apa penyebab kejatuhan Daud? Dia menyadari kurang rela hati untuk taat hukum-hukum Tuhan. Jadi yang kita harus lakukan untuk betul bisa mengalami suasana kerajaan Allah, kita harus rela hati untuk taat firman. Sebab kalau kita hanya tahu, tidak taat firman, ya tidak mengalami suasana kerajaan Allah. Ada damai, ada sukacita, ada pengharapan. Ya, suasana pandemi seperti ini tidak menakutkan, tetap happy-happy saja. Kenapa tahu? Karena hidupnya di dalam tangan Tuhan. Jadi rela hati itu sangat penting. Ya, nanti kita melihat perbandingannya orang yang tidak akan mengalami kerajaan Allah. Ya, di akhir khotbah akan saya sampaikan perbandingannya. Baik. Nah, maka kalau rela hati harus ada perjuangan untuk melepaskan diri dari ikatan dosa dan berbalik hidup di jalannya sungguh-sungguh. Jadi orang kebiasaan berbuat dosa ini tidak mudah untuk meninggalkan begitu saja, tidak mudah. Contohnya orang rokok, bisa mudah? Nah, saya contoh-contoh yang sederhana. Nah, coba aja setelah makan, yang dicari apa? Pasti rokoknya. Kalau mau ke belakang, ke WC misalnya, pasti ingat apa? Rokoknya. Coba itu dihilangkan. Rela hati tidak meninggalkan itu. Memang ayatnya tidak ada dilarang merokok, itu tidak ada dilarang merokok. Rokok itu akan membunuh kamu. Tidak ada ayatnya, tidak ada. Cuma pengertiannya bahwa kita ini bait Allah. Mana ada rokok bermanfaat? Ya tidak ada kan? Ya, sekarang modelnya bentuk bahan kimia. Wah, sekarang tadi ini kan bukan dari tembakau. Ya, silakan saja. Itu bisa enggak merusak tubuhnya? Ya, dengan aroma macam-macam itu 25 macam katanya. Bisa enggak merusak tubuhnya? Kalau merusak berarti tanpa sadar kan merusak bait sucinya. Tanpa sadar juga dia sedang melawan Allah. Karena 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah bait suci, tempat tinggal roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam tubuhmu. Ayat 17-nya, kalau kamu merusak, kamu berhadapan dengan Allah. Rela hati tidak meninggalkan rokoknya. Jadi lebih rela berhadapan dengan Allah kan? Karena tidak mau meninggalkan rokoknya. Contoh sederhana seperti itu. Ya kalau ngomong itu, wah nanti saya hanya berhenti tentang banyak dosa ikatan-ikatan. Jadi ikatan kebiasaan dosa, kalau dilepaskan tidak mudah. Tetapi kalau kita mau, Tuhan tolong berikan aku kemampuan untuk tidak terikat dengan dosa. Bisa enggak? Masa Tuhan tidak sanggup memberikan kekuatan? Nah itulah sebabnya kerelaan hati itu sangat penting. Kalau tidak rela meninggalkan kebiasaan dosanya, bagaimana mungkin dia bisa mentaati hal-hal yang lain? Dilema bukan? Ya. Jadi bayar harga mengalami Kristus. Ya, mengalami Kristus itu mengalami kasih-Nya, mengalami kebaikannya, mengalami janji-janjinya, mengalami perlindungannya, mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya. Itu artinya mengalami Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Nah, siapa yang diurapi? Orang yang kuat hatinya dong. Siapa yang diurapi? Jelas dia yang menyunat hatinya dong. Siapa yang diurapi? Jelas dia yang rela hati untuk mentaati firman-Nya, sehingga pengurapannya makin hari makin kuat. Karena kerelaan melakukan firman-Nya makin hari makin nyata. Jadi itu sebetulnya. Maka dia harus kerat daging. Ya, tadi gambaran dosa. Apa ukurannya? Terjadi perubahan hidup. Daging itu gawan bayi, ya, emosional, ya. Sebab ada beberapa definisi dalam sifat seseorang yang pernah saya sampaikan ketika menyampaikan tentang artinya love, sex, and dating itu, ya. Ada orang yang bersifat sanguin, ada orang yang bersifat melankolik, ada orang yang bersifat pragmatik, ya. Ada juga orang yang bersifat macam-macam, tapi
umumnya 4. Ya, sanguin, flematik, korelik, dan melankolik. Nah, sifat itu akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu dikaitkan setelah diselidiki dengan darah di dalam tubuh manusia itu sendiri. Lebih kental, merah, hitam, itu ada kaitan semua dengan sifatnya. Nah, bagaimana bisa berubah? Itu semua menjadi baik, menjadi serupa dengan gambarannya, karena daging. Jadi, sebetulnya definisi hidup dalam kerajaan Allah itu simpel, tunduk kepada kedaulatan Allah. Nah, saya kan sedang menjelaskan detailnya itu seperti apa, ini dan itunya. Jadi itu yang Tuhan mau. Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal yang buruk dalam hidup anaknya. Sama seperti Bapak duniawi tidak mungkin merencanakan buruk dalam kehidupan anaknya. Cuma Bapak duniawi terbatas, tapi Bapak surgawi tidak terbatas. Sehingga apa yang dijanjikan, apa yang direncanakan pasti digenapi. Amin. Ya, nah dengan ketaatan itu maka muncul kehidupan yang baru. Dalam Matius 5 ayat 1 sampai 16 itu jelas mengatakan kalau 1 sampai 10 itu bagaimana kita bisa mengalami suasana kerajaan Allah. Engkau harus miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka. Berbahagialah orang yang selalu menyatakan kebaikannya. Itu adalah sifat-sifat yang akan muncul kalau mengerat daging. Nah, miskin itu artinya rendah hati. Jadi kata kunci pertama di khotbah Tuhan di atas bukit yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 3 itu, berbahagialah yang miskin. Miskin dimaksud adalah rendah hati. Jadi kata kunci orang itu bisa mengalami segala apa yang Tuhan janjikan dalam kerajaan Allah adalah rendah hati. Jadi itu kata kuncinya, startnya. Setelah itu baru bisa selanjutnya. Orang rendah hati pasti mau dikoreksi. Orang rendah hati tidak mudah tersinggung. Orang rendah hati pasti mau menyimak, mendengarkan nasihat orang. Karena menganggap dirinya tidak berpengalaman, dirinya kurang berpengetahuan. Kenapa orang tidak mau dinasihati? Karena menganggap dirinya sudah superior. Itu tidak rendah hati. Jadi kata kunci untuk bisa mengalami pertumbuhan wawasan, pengetahuan, kedewasaan, sikap dan tindakan adalah rendah hati. Ya, itu firman Tuhan. Maka di ayat 14-nya, maka kamu akan menjadi garam dan terang, bisa memberi suasana yang menyejukkan, bisa mewarnai kehidupan seseorang. Garam itu kan bisa mempengaruhi satu masakan dalam satu baskom dengan garam sedikit. Cobalah masakan dengan nilai harga yang tinggi, mahal, tanpa garam, enak enggak? Nah sama, kehidupan orang percaya ini sebetulnya bisa mewarnai kehidupan dunia, khususnya di tengah pandemi seperti ini. Tunjukkan iman kita yang tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, karena percaya hidupnya di dalam tangannya. Itu artinya kita bisa mewarnai. Bukan kita sama-sama paranoid itu. Aduh, itu artinya hidupnya akan belum jadi garam. Bukan berarti kita ini terus melanggar prokes, protokol kesehatan. Saya kemanapun dalam mobil bersama istri yang dua-duanya sudah vaksin 2 kali pun tetap pakai masker. Jadi itu gaya hidup sekarang. Kecuali khotbah seperti ini, memang ada yang tetap pakai masker. Kenapa? Karena saya tahu gedungnya kan belum dilubangi. Di kita kan sudah, ya ada turbin ventilatornya, ada exhaustnya, sehingga semua udara ini ketarik ke atas dan di atas dibuang. Jadi kalau ada khotbah pakai masker, saya tahu itu pasti ruangannya tertutup sekali. Ya takut terpapar, ya udah salah. Tetapi di kita kan enggak. Sudah pasang turbin ventilator, sudah exhaust, jadi semua udara kesedot ke atas semua. Sehingga tanpa masker. Ya. Dan di rumah, karena di rumah hanya keluarga yang tidak terpapar. Kalau di luar pasti pakai masker. Ya. Nah, kita akan mengalami kehidupan baru, new beginning, atau mengalami kerajaan Allah dengan
berjuang untuk berbalik hidup menurut isi hati Tuhan atau kehendaknya. Sungguh-sungguh. Dan secara konsisten. Nah, konsisten itu artinya kalau susah biasanya orang nganut, tapi nek seneng lali, balik lagi dunianya. Itu namanya tidak konsisten. Jadi susah senang kita mau taat. Karena suasana ya kerajaan Allah itu yaitu hidup dalam kebenaran itu membuat kita tenang. Ada damai, ada sukacita karena percaya dan jaminan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan gaya hidup ini harus kita biasakan karena di dalam kerajaan surga yang akan datang ketika dunia ini sudah selesai, itu akan terbawa. Ya. Nah, bayar harganya untuk mengalami Kristus sehingga hidup bisa jadi kesaksian di semua lini kehidupan. Ya, ini lewat keluarga, ya lewat keluarganya bisa menerima pasangan dengan kasih agape. Pasangan dan rumah tangga itu sebetulnya bukan selesai. Banyak orang kan selesai. Sudah menikah, aduh selesai. Sing orang tua, aduh selesai. Wes ngeculki anake, wah selesai. Enggak, itu harus disupport dengan dukungan sebagai orang tua. Tetap dukung mensupport supaya tetap suasana damai, sejahtera menerima pasangannya apa adanya. Ya, apa adanya begini. Kalau jiwanya kita terima sampai mati, tetapi sifat karakternya kita tolak. Jadi mengasihi sesamanya itu mengasihi dalam kondisi kebaikannya, kasihnya, dan personalitanya. Tapi sifat karakternya yang buruk tidak dikasihi. Jadi artinya menerima apa adanya itu bukan menerima buruknya juga, salah menurut saya. Ya harus diperbaiki dong. Ya, karena orang yang egois itu kan maunya menonjol, maunya ngatur dan tidak mau diatur. Ya, susah kan? Ya, itu yang perlu dihargai adalah kalau dia mau submit, tunduk, menghargai tentang hierarkinya. Ya, wanita tunduk pada pria bukan berarti pria sewenang-wenang, salah. Wanita tunduk artinya memberi kesempatan suaminya mengeluarkan ide. Nah, gimana Pak kalau suaminya malas? Wes aku pasrah kowe, ya didorong terus sampai suaminya mengembangkan pikirannya, wawasannya, sehingga istrinya bisa menilai. Kalau lebih pandai pasti dia akan menilai, tidak asal ngatur, tidak mau menentukan kebijaksanaan ini dan itu. Tidak seperti itu. Ya, tetapi tetap memberi dorongan kepada suaminya supaya akhirnya suaminya itu menjadi pengambil keputusan. Jangan seperti ini. Suaminya sedang ngomong sama tetangga, sama keluarga ini, istrinya langsung cut gitu. Udah, yang benar ini, udah. Itu namanya tidak sopan. Nah, hal seperti itu tidak dicintai, salah itu. Kalau pribadinya dicintai, sampai mati tetap itu pasangannya. Tetapi sifat-sifat yang jelek jelas tidak dicintai. Nah, kalau seperti itu, orang menilai, wah keluarga ini harmonis. Tahu kelemahannya. Tetapi dia bisa menghargai sambil mendoakan supaya terjadi perubahan. Ya, kenapa? Karena backgroundnya, didikannya, latar belakangnya itu kan beda semua, disatukan. Apalagi beda suku itu lebih berat lagi, kebiasaannya, budayanya. Ini kan disatukan, jelas ada perbedaan. Tapi perbedaan itu bisa diterima, bukan artinya acuh tak acuh. Tetap mendoakan supaya standar Alkitab perlu digenapi di dalam rumah tangganya. Nah, kalau rumah tangganya bisa seperti itu, harmonis. Terjadi harmonisasi. Ya, maka itu pasti akan menjadi inspirasi bagi keluarga yang tidak harmonis. Apa sih rahasianya kamu bisa menerima kekurangan pasanganmu? Karena yang pertama, saya ini menghormati dia sesuai standar Alkitab. Ya, jadi sampai ada video klip yang menjelaskan begini. Ya, dalam sebuah pernikahan, maka pernikahan maksudnya bukan anak belum menikah, tapi pernikahan emas. Pernikahan emas artinya kan sudah menikah selama 50 tahun. Maka MC-nya, EO-nya mengatakan,
Ibu, saya mau tanya, kenapa bisa tahan sampai 50 tahun? Apakah suamimu itu tidak ada kesalahannya? Waduh, kesalahan suamiku itu seperti bintang di langit, bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Oh, kaget kan MC-nya. Hostnya kan tanya, loh kenapa? Karena suamiku, walaupun kesalahannya seperti bintang, tapi menganggap dia itu seperti matahari. Bingung lagi kan? Artinya apa? Kesalahan itu sirna ketika matahari, ya kalau bintang itu kan malam, matahari kan siang. Begitu siang hari, ufuk timur mulai muncul, maka semua bintang lenyap. Artinya semua bisa diterima karena kasih agape. Itu hebatnya Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong tidak boleh ada perpisahan? Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan kasih agape. Kasih agape itu unsurnya hanya satu. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Kalau kasih eros kan aku mengasihi engkau, apa yang bisa engkau berikan padaku? Jadi unsurnya egois sekali. Nah itulah sebabnya kenapa saya tekankan pasangan hidup itu harus seiman. Karena hanya orang beriman yang memiliki kasih agape. Kasih agape itu pemberian Allah pada waktu dia percaya. Maka Tuhan menaruh, itu akan saya bahas besok. Ya, bagian yang keempat. Ya, jadi Tuhan pengalaman zaman dulu umatnya itu mengasihi dengan segenap hati, akal budi dan segenap kekuatan tidak bisa terlaksana di era perjanjian lama. Di dalam era perjanjian baru, maka Tuhan memberikan kasih agape dalam hati. Roma 5 ayat 5. Nah, inilah kalau keluarga meningkatkan atau mengutamakan kasih agape dalam menjaga keharmonisan, maka itu akan bisa memberi inspirasi bagi keluarga lain yang tidak harmonis. Nah, ini berlanjut ya. Tahu fungsi sebagai anak-anaknya melanjutkan amanat agung, memberitakan keselamatan yang telah disediakan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Jadi tugas kita. Kita saudara Tuhan Yesus, amin? Amin. Nah, pasti. Apa fungsi Tuhan? Mengemban, memberitakan Injil. Kalau Tuhan sudah di surga, tugas siapa itu? Pak Pendeta. Nah, nanti kalau terjadi revival, kegerakan seperti janji Joel itu, 2 ayat 31 akan terjadi kegerakan. Dikatakan melebihi hujan awal. Hujan awal itu bicara tentang kegerakan di Kisah Para Rasul itu ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem sehingga para murid diberikan kuasa untuk memberitakan Injil sampai ujung dunia. Maka setelah itu Kisah Rasul menjelaskan akan terjadi kegerakan. Nah, kegerakannya gimana? Ketika Roh Kudus melawat, karena kita tahu bagaimana memberitakan Injil saat ini kan susah sekali. Mengkristenkan itu melanggar hukum. Kita hanya membagi kesaksian hidup saja. Kalau mereka melihat kesaksian hidup kita, maka dia akan tanya apa rahasianya. Nah, itu kesempatan kita memberitahukan bahwa Yesus yang mengubah aku, Yesus yang membentuk aku. Kalau engkau ingin dirubah, kalau engkau ingin dibentuk, ya percayalah Yesus. Karena Yesus memberikan segala fasilitas, kemampuan untuk kamu bisa menjadi seperti yang Tuhan mau dan yang kau inginkan. Ya, jadi memberitakan Injil itu ada kewajiban orang dewasa. Kalau yang egois kan tidak mau. Ya, maunya menerima dan tidak pernah memberi. Ya sama itu, menerima keselamatan tidak mau membagi, itu sama, egois. Orang yang baru percaya harus kita muridkan. Ya, jadi muridkan itu kita bimbing. Kita mendoakan bagaimana melatih baca Alkitab, bagaimana menjadi mentor yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menjadi mentor yang baik kalau kita sendiri tidak melakukan firman? Jadi kita ini harus menjadi surat terbuka. Orang bisa melihat kita luar dan dalam. Apa yang dikatakan sama dengan hati, tindakan sama dengan apa yang didasari firman. Nah, itu namanya teladan. Ya, sehingga orang yang kita mentoring atau yang kita bimbing melihat, iya ya, aku kenal dulu itu seperti ini. Sekarang kok berubah ya? Karena taat firman. Jadi dia tahu, oh kalau begitu seseorang yang taat firman akan menghasilkan satu pribadi yang baru. Yang hidupnya bisa memberi dampak, hidupnya bisa menjadi berkat. Itu artinya jadi teladan.
Ya. Nah, saya akan memberitahukan, banyak kesempatan mewujudkan kasih dalam hati yang sudah bertumbuh berkembang. Gereja kita punya wadah LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Namanya Sumber Kasih. Ya, pada awal 20 tahun yang lalu, kita mendirikan itu asal orang. Membutuhkan bimbingan, membutuhkan dana pendidikan, kita terima. Ternyata salah. Kita tidak mampu mengatasi orang yang sudah tumbuh. Ya, itulah sebabnya dalam psikologi anak itu ada mengatakan balita, alita. Nah, yang susah itu yang alita. Atas 5 tahun itu susah. Apalagi atas 10 tahun. Waduh, itu susah sekali. Maka kebijakan selanjutnya, karena yang pertama, gelombang pertama itu gagal semua. Sudah kita biarai, kita kirim sesuai dengan supaya dia punya kemampuan, senang mesin, kita sekolahkan di sekolahan yang berbicara mesin, sekolahan yang berbicara tentang IT, sudah diarahkan. Pada waktu ujian ditanyai, loh kamu kok pulangnya sore? Ya ini banyak ujian, tidak percaya kan? Akhirnya dilihat, tinggal nongkrong itu coba bayangkan. Jadi itu gaya hidup seperti itu kan susah gitu loh. Dirubah susah sekali. Nah, maka kebijakan gelombang kedua, balita, bawah 5 tahun. Ya, nah sekarang kita cara didiknya seperti itu berhasil. Hampir semua anak-anak panti kita ini, anak-anak lembaga kesejahteraan sosial anak ini berprestasi. Medalinya 1 lemari penuh. Di sekolahan berprestasi dalam kemampuan, pengetahuan juga berprestasi. Nah, saya melihat itu, saya mendengar itu kan senang, ikut bahagia. Ya, tetapi kan butuh dana. Ya, menghidupi anak 20, ya, biaya sekolah, ya puji Tuhan ada banyak sponsor untuk membiayai biaya pendidikan. Tapi kan ada ibu panti, ada juga yang mengolah bagian masak dan lain sebagainya. Kalau kebersihan kita latih, grup-grupan. Kalau pekerjaannya luas maka dibikin grup. Ya, kalau hanya sederhana pribadi, kita melatih mereka mandiri, sama seperti di Barat. Tidak semua dilayani, tidak. Setelah makan dia harus membersihkan sendiri. Kita sudah melatih dia untuk mandiri. Supaya keluar dari lembaga kesejahteraan sosial anak ini, mereka bisa mandiri, ya, tidak bergantung orang, ya, itu yang kita lakukan. Tapi di masa pandemi kan tidak ada dana, tidak ada pemasukan maksud saya. Semua disupport oleh pengurus yang ada. Ya, nah kita ini punya standar hanya sampai SMA. Tetapi karena anak ini berprestasi, maka kita dorong mereka untuk masuk S1. Kita carikan university mana yang bisa menerima mereka tanpa syarat, artinya 0. Asrama, bayar ini, semuanya gratis. Kita usahakan dan puji Tuhan. Ya, ada anak-anak yang berprestasi dalam bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, ininya bagus, maka sudah diterima, ada 2. Ada juga tidak mau, tidak cocok. Waduh, ini maunya apa gitu loh. Jadi akhirnya itu tidak bisa. Kenapa? Ya orang yang terima pun ya malas kan. Saya pun tidak mendorong bahwa ini baik, itu kan bohong. Jadi itu bisa menjadi saluran di masa sekarang ini. Bapak Ibu yang punya dana kelebihan silahkan bisa kirim ke rekening lembaga kita, yayasan kita namanya Sumber Kasih. Nah, kalau belum tahu rekeningnya ya bisa saja dikasih tulisan. Ini adalah untuk biaya operasional Yayasan Sumber Kasih. Ya, itu wujud kita bisa menunjukkan kasih Allah secara nyata. Bisa juga menyatakan dalam bentuk donasi, uang atau tenaga mengajar. Ini yang belum ada.
Ya, orang yang pintar, yang tahu, ahli, kenapa tidak Anda menyediakan tenaga waktu untuk mendidik anak-anak yang membutuhkan. Yang selama ini yang mendidik, membimbing hanya ibu pantinya sendirian. Itu aja berprestasi. Kalau kita mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi semua orang, dan Allah mengasihi anak-anak, Anda bisa mengajukan diri untuk menjadi pembimbing didikan. Ngajar, ngelesi lah. Bahasa Inggris, matematika, atau apa. Ya, itu adalah wujud kasih. Ya. Nah, selanjutnya kerajaan Allah ini yang terakhir ya. Bukan bagi orang yang jarang berdoa, tidak punya saat teduh, tidak mungkin dia mengalami kerajaan Allah. Tidak minat, orang tidak minat yang Tuhan tidak akan nawarkan orang yang tidak minat. Masih kompromi dengan dosa dan segala keinginannya, ya. Jelas itu tidak mungkin akan masuk dalam kerajaan Allah. Mengabaikan firman, membaca tapi tidak melakukan, jelas dia tidak akan mengalami kerajaan Allah. Tidak punya kehausan, kerinduan, exciting, gairah untuk hidup dengan kerajaannya, ya tidak mengalami. Ya, kerajaan Allah bukan hanya saat dalam dunia ini saja, melainkan berlangsung sampai kekekalan. Saat Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Ya, ini sungguh luar biasa. Ya, saya tidak bisa menjelaskan pun tidak akan memahami. Saya mendorong Anda mengalami sendiri. Seperti apa suasana kerajaan Allah itu. Ya, sehingga akhirnya betul-betul kita melihat alangkah indahnya anugerah keselamatan yang di dalamnya kita bisa menikmati suasana kerajaan Allah. Kesimpulan, penting berusaha untuk merasakan indahnya hidup dalam kerajaan Allah. Mengalaminya harus usaha keras. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan bayar harganya. Rela untuk dikerat segala dosa, kebiasaan dosa, gaya hidup kita yang bertentangan dengan pola kerajaan Allah, ya kita harus rela. Apa wujudnya? Mengasihi Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu yang terbatas sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah roh-Mu yang tidak terbatas akan membimbing lebih jauh lagi, sehingga setiap anak-anak-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu, dia makin merasakan betapa indahnya hidup di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolong setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini, respon mereka positif, Tuhan bimbing mereka lebih jauh lagi. Sehingga akhirnya kami semua yang mendengar, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami betul mengalami suasana kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman gereja terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu yang dengan tekun mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Tuhan tolong, Tuhan tilik, Tuhan buka jalan atas setiap pergumulan masalah hidup mereka. Karena Tuhan selalu mampu. Saat tiada jalan, Tuhanlah yang menyediakan jalan. Oleh sebab itu, tolong bimbing mereka, tolong arahkan mereka, dan nyatakan kuasa-Mu kalau ada yang sakit. Mujizat Tuhan masih berlaku sampai akhir kesudahan zaman. Tuhan adalah Tuhan yang sama, penuh kasih, penuh kuasa, dan mampu melakukan segala perkara. Tolong jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga akhirnya setiap jemaat-Mu mengalami kasih dan kuasa Allah secara nyata.
Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.